Sebelum masuk ke video inti, saya mau jelaskan ya bahwa ini adalah serial yang kami buat untuk beberapa video yang akan datang. Jadi kita merencanakan ada 4 video. Ya, tema yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah pembelian rumah, yang ketiga adalah pembelian kendaraan, dan yang keempat adalah parenting. Nah, semoga ini menjadi suatu yang bagus ya untuk kita. Jadi tema kali ini kita akan bahas tentang itu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Mabin MIA Hidayata. Pada kali ini kami akan melanjutkan serial podcast kami yang kemarin sudah kami sampaikan ada 4 nih. Yang pertama adalah pembelian kendaraan, yang kedua adalah pembelian rumah, yang ketiga adalah menikah, dan yang keempat adalah parenting. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan untuk topik yang ketiga, yaitu adalah pernikahan. Nah, bersama saya ini sudah hadir di depan kita Ustadz Hasan Rifai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Rio. Mudah-mudahan Mas Rio dan kru juga senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang sesuatu yang sangat relate dengan orang-orang yang mungkin bahasanya menginjak remaja sampai dewasa, remaja ke dewasa seperti itu. Karena memang pernikahan itu diwajibkan oleh agama, kemudian juga sangat dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi kita. Dan kemudian juga sepertinya memang pada dasarnya untuk orang-orang yang bahasanya normal seperti itu memang dianjurkan dan ada kebutuhan untuk menikah seperti itu. Tetapi gini, kita mempunyai beberapa fenomena bahwa memang sebenarnya waktu yang tepat untuk menikah itu kapan seperti itu. Apakah umur 20, apa 25, atau 30, atau mungkin dari 30. Nah, untuk hal seperti itu mungkin kita akan bahas secara syariah seperti itu bersama bahasan seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya itu umur yang tepat untuk menikah itu mungkin baik untuk laki-laki atau perempuan itu seperti apa Ustaz? Maksudnya yang tepat pasnya seperti apa Ustaz? Okay. Jadi kalau ditanya umur, kapan seseorang itu harus menikah, Mas Priyo, itu tidak ada batasan umur, karena baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menjelaskan tentang umur berapa seseorang kita harus menikah. Jadi pada prinsipnya seseorang itu diwajibkan atau disarankan untuk menikah ketika dia sudah mampu, baik secara fisiknya maupun kemampuannya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin atau orang yang sudah layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang untuk menikahkan atau orang untuk menikah itu adalah ketika sudah ada kelayakan atau artinya dia sudah mampu baik fisiknya maupun finansialnya.
Nggih. Terus di dalam hadis Nabi juga disebutkan situ ya maksaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basari wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun, gitu ya. Perintah dari Nabi yang artinya ya maksaros sabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ata, ketika kamu sudah mampu menikah atau sudah mempunyai kemampuan, mempunyai kesiapan, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu, sesungguhnya menikah itu aghadul basar wa ahsanul faraj, itu bisa memelihara pandangan dan memelihara farjinya atau nafsunya, gitu ya. Wa malam yastati, dan jika dia belum mempunyai kemampuan untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka diwajibkan atau disunahkan untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wijaun, maka yang demikian itu akan bisa menjadi pengekang bagi syahwatnya. Jadi mungkin kalau dilihat secara dua ayat tadi dari An-Nur kemudian juga dari hadis Muslim seperti itu, memang ketika memang siap, dan tadi soalnya juga untuk pemuda. Berarti kan pemuda itu memang kalau kita refleksikan pada umur yang secara pemerintah itu kan 16 tahun 18 tahun ke atas itu sudah termasuk bisa menikah. Dan berarti kan ketika penelitian di penelitian itu memang 18 tahun itu sudah secara fungsi organ dan lain-lain sudah dinyatakan sebagai orang yang pemuda. Seperti memang mungkin bahasanya mungkin kalau di surat ataupun kan lebih general, tapi kalau secara biologis memang 18 tahun ke atas itu sudah termasuk bisa menikah. Cuma itu kan secara fisik. Kalau secara untuk mental itu lebih berat. Mungkin ada yang mental seperti apa yang siap untuk mental, secara mental. Iya, itu kembali kepada kesiapan pada hatinya. Jika hatinya sudah benar-benar mantap, benar-benar siap untuk pernikahan, maka harus bersegera. Jadi mungkin kalau bahasanya kan kalau ketika kita menikah, dan kita mempunyai lawan bicara, lawan untuk mungkin mempertimbangkan sesuatu, otomatis mentalnya itu berarti harus bisa membagi ego itu benar, tapi yang setelah pembagian ego kemudian juga harus lebih merendah atau itu mungkin disampaikan dengan pengalaman seperti itu. Yang namanya pernikahan itu kan sehingga kan menyatukan dua pemikiran, dua ide, dua perasaan antara dua anak manusia ya. Bahkan tidak hanya itu, kalau lebih luas lagi kan sebenarnya pernikahan itu bisa menyatukan antara dua keluarga. Artinya di situ ketika kita menikah itu harus siap dengan segala kondisi, baik pikiran, hatinya maupun finansialnya. Maka dikatakan tadi dia harus mampu, jadi mampu mengolah pikir, mengolah rasa dengan segala perbedaan yang ada, kemungkinan yang ada nantinya. Jadi di situ nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian memeliharanya, memelihara pernikahan itu. Kemudian ini tadi ada satu hal menarik soal yang mungkin yang bisa sampaikan tentang finansial. Sebenarnya kan ini banyak orang yang merasa ketika mau menikah, cuma merasa aduh saya tuh punya segini, saya sudah bekerja, karena itu sudah lulus sekolah, kemudian sudah bekerja, tapi mulai gajian sekian seperti itu, sekian nominalnya. Secara agama, secara syar'i itu finansial yang seperti apa? Berarti yang seperti apa yang tergolong di bawah dia itu mampu untuk menikah. Intinya kalau secara finansial itu tidak melihat banyak sedikitnya dari apa yang dia hasilkan, tetapi adalah bagaimana dia nanti bisa menafkahi keluarganya. Maka di
Kalau kita lihat di surat An-Nur tadi, ya, di surat An-Nur ayat 32 tadi ada satu jaminan yang Allah berikan. Ya. Di situ Allah berfirman wa iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kan gitu ya. Artinya ketika seorang pemuda itu siap dengan misalkan dengan yang pas-pasan lah untuk menghidupi dirinya dan menafkahi keluarganya dengan keyakinan terhadap ayat ini, satu jaminan yang Allah berikan jika mereka miskin atau kekurangan pas-pasan lah gitu ya, maka satu jaminan yang Allah berikan, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-karunia Allah yang lain. Artinya ketika dengan menikah itu akan membuka jalan rezeki Allah yang lain. Dan tentu mungkin ini juga mungkin satu bentuk hal yang mungkin juga menjadi keresahan saya secara pribadi. Jadi gini dengan ayat banyak orang yang menganggap bahwa memang ketika kita menikah kita akan mendapatkan rezeki menikah yang seperti itu. Berarti kan ada memang dari surat An-Nur tadi menjelaskan memang ketika akan dicukupkan oleh Allah seperti itu. Tapi apakah ketika kita hanya sebatas mau menikah aja tapi tidak melaksanakan perintah agama itu juga dijamin oleh Allah? Maksudnya udah berarti kan ketika menikah itu ada beberapa orang yang bilang kita menikah aja nggak apa-apa, yang penting nanti insya Allah nanti rezeki dijamin Allah. Tapi kan ketika kita tidak melaksanakan syariat dengan baik seperti itu mungkin panjang gitu. Jadi begini Mas, sesuatu yang Allah jaminkan itu kan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Artinya jalan-jalan untuk terpenuhinya nafkah itu atau jalan-jalan terpenuhinya untuk kita mendapat rezeki itu ya harus kita usahakan. Jadi di sini ada hukum sebab akibat. Karena kita melakukan tindakan maka Allah akan memberikan, kan gitu. Beda dengan kita tidak melakukan usaha, kan gitu ya. Bagaimana Allah akan memberikan gitu. Ya seperti halnya kita terhadap manusia saja lah, misalkan katakanlah Mas Pria mempunyai sesuatu yang saya tidak punya, gitu ya. Kan saya harus usaha nembung dengan Mas Pria, kemudian Mas Pria mengizinkan itu untuk dikasihkan atau tindakan. Berarti memang dalam arti ayat tersebut ya An-Nur ataupun yang hadis Muslim tadi memang ketika memang kita menikah dan kita menikah seperti itu memang ada kewajiban kita juga harus melaksanakan perintah agama juga. Gitu. Berarti ketika nanti kita tenang aja ya, kemudian kita nikah nanti dapat rezeki. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah agama, syariat, mungkin itu juga menjadi satu yang apa gitu, bisa dijamin, belum bisa menjamin kita untuk memberikan rezeki oleh Allah seperti itu. Ya. Jadi memang harus ada menikah itu bukan karena kita nafsu, tapi memang karena kita ibadah. Sehingga memang nanti pernikahannya memang ya dibiarkan untuk beribadah. Makanya kan dalam dengan yang namanya nikah itu kan suatu ikatan yang kuat, misalkan walidah begitu ya, suatu ikatan yang sangat kuat. Jadi di situ penuh dengan nilai ibadah, Artinya dengan menikah itu suatu ibadah, nanti kita mencukupi nafkah keluarga itu juga kita harus niatkan sebagai ibadah. Kita nantinya membiayai anak-anak sekolah, membiayai menafkahi keluarga kita, itu juga suatu bentuk ibadah. Mungkin itu jadi kita sambungkan ke mungkin saya recap untuk yang pertama adalah secara usia memang seruan ayat itu untuk pemuda. Jadi pemuda itu ya mungkin bahasanya yang pemuda yang kalau secara umur 18 tahun atas jadi mungkin di bawah 18 tahun belum. Memang kalau sekarang kan ada satu peraturan di Depak, salah satu syarat menikah itu adalah umur. Menikah yang minimal 18 tahun. Artinya ketika sudah 18 tahun itu berarti memang sudah bisa berpikir dewasa, fisik juga sudah benar-benar siap. Termasuk juga tadi juga disampaikan Ustaz Hasan itu tentang mental kita dan finansial seperti itu. Jadi
tidak hanya sebatas sosial kan. Iya. Walaupun saya udah 18 tahun, udah umur 20 tahun, tapi finansial mungkin belum bisa mencukupi diri sendiri, kemudian juga mentalnya masih mental belum bisa mungkin berkeluarga ataupun bisa membagi idealismenya seperti itu, ya mungkin disayangkan untuk berpuasa gitu. Ya, ada satu modal lagi yang tidak boleh diabaikan gitu, yang sangat penting, yaitu adalah modal ilmu. Gitu. Nah, di mana ilmu ini nanti akan memengaruhi cara berpikir kita dalam menyelesaikan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga. Jadi ketika menuju persiapan menikah itu harus kita cari ilmunya sebanyak-banyaknya. Kita membaca referensi baik secara online maupun kita banyak membaca buku tentang pernikahan. Jadi ini sama itu kan nanti ketika kita sudah nikah itu akan sedikit banyak membantu ketika kita ada masalah. Jadi itu untuk yang pertanyaan pertama. Jadi kita membahas tentang kapan waktu untuk menikah dan seberapa siap toh orang itu untuk menikah, baik itu laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ini tentang hikmah dari pernikahan. Jadi kan menikah itu kan ada masanya atau ada habisnya. Ada anjuran untuk menikah. Otomatis memang menikah itu ada sesuatu yang membawakan keberkahan. Sebenarnya keberkahan dalam menikah itu seperti apa kan? Arti secara agama itu seperti yang dianjurkan agama seperti berkah menikah itu. Atau hikmahnya seperti itu. Jadi salah satu hikmah menikah, Mas Pio, itu insya Allah ayat ini sering dibaca oleh Pak Naif ketika beliau menikahkan, atau kita sering dengar dalam khotbah-khotbah pernikahan, yaitu di surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tandanya kekuasaannya atau kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi dari ayat ini ada satu yang menarik, yaitu salah satu hikmah kenapa kita disunahkan untuk menikah, yaitu pada kata litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung kepadanya. Artinya di sini ketertarikan kepada lawan jenis itu adalah suatu fitrah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita disunahkan untuk menikah? Jadi artinya kecenderungan atau kesukaan, rasa suka kita kepada lawan jenis inilah yang harus kita manage, kan gitu ya. Makanya tadi di hadis yang di awal tadi yang sudah saya bacakan tadi itu kan ketika tidak mampu kan supaya berpuasa, kan gitu. Jadi nikah ini adalah satu manajemen yang Allah berikan untuk mengatur pergaulan para pemuda. Artinya di sini kita bayangkan jika ini tidak ada pernikahan, gitu ya. Tentu saja ketika ini tidak diatur dengan pernikahan, hubungan antara seseorang yang bukan mahramnya, itu nanti akan terjadi banyak penyakit masyarakat mungkin ya, dan keresahan yang ada di masyarakat. Misalkan contohlah katakanlah misalkan akan terjadi kumpul kebo, pergaulan bebas dan sebagainya, karena tadi rasa ketertarikan yang tidak termanage, atau istilahnya itu hanya didorong dengan nafsu belaka, kan gitu. Sedangkan inna nafsa la'amaratun bisu, nafsu itu akan senantiasa membawa kepada hal-hal yang bersifat buruk, dan gitu.
Nah, Allah memberikan salah satu syariatnya untuk mengatur hubungan pemuda dan putri yang sudah siap ini diantaranya dengan menikah. Jadi mungkin secara kesimpulan, jadi menikah itu salah satu hikmahnya itu adalah memberikan rasa tentram dan kebahagiaan. Jadi tentram dalam arti kita ada mungkin bahasanya mungkin berkasih sayang seperti itu. Dengan maksudnya kita karena memang diciptakan ada perempuan dan laki-laki, kemudian juga dijodohkan seperti itu, otomatis kan ada rasa kasih sayang kan. Jadi itu kan membawa ketentraman dan kebahagiaan gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nikah itu membawa ketentraman, artinya tentram bagi yang melaksanakan dan tentram bagi orang-orang yang dari sekitarnya. Kan gitu ya. Jadi ketentraman itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga tidak membuat resah masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua di ayat itu, di ayat Arum ayat yang ke-21, di situ wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan kecenderungan yang tadi sudah termanage, kemudian akan menciptakan suatu mawaddah. Jadi ketentraman, gitu ya, ketentraman yang ada di dalam hati untuk diri pasangannya dan di lingkungannya, keluarganya, lingkungan masyarakat, warahmah, dan membawa rasa kasih sayang, rahmat, gitu ya. Jadi ya wis tentrem, hatinya tentrem, masyarakat tentrem, juga nanti berbagi kasih sayang. Gitu. Mungkin ini mungkin saya coba untuk mirrorkan atau saya coba untuk sandingkan. Jadi gitu. Pada dasarnya itu kan dari ayat ataupun dari hadis itu kan menjelaskan tentang menikah itu akan membawa ketentraman, kebahagiaan dan lain-lain. Tetapi memang secara kenyataan di lapangan, dan mungkin kita mungkin bahasanya juga untuk orang-orang yang muslim gitu. Kadang-kadang ada menikah itu ada beban seperti itu. Ada mungkin ada malah tidak harmonis atau mungkin malah banyak cekcok ataupun bahasanya banyak tidak pas secara pemikiran atau mungkin egonya masih tinggi dan itu kalau secara agama itu berbeda. Apakah ada permasalahan yang sebenarnya terjadi di keluarganya? Sebenarnya kalau masalah perseksokan, masalah perbedaan itu kan sesuatu hal yang fitrah ya. Kalau percocokannya enggak. Jadi kalau suatu perbedaan itu adalah sesuatu yang fitrah. Tetapi bagaimana kita memanage perbedaan itu? Maka pentingnya ilmu di situ, kesiapan dari segi ilmu dan hati di situ. Jadi kita nanti ketika sudah banyak referensi yang masuk, sudah banyak ilmu yang masuk, itu kan akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jadi mungkin menghindari beberapa hal yang bisa menimbulkan pernikahannya itu tidak bahagia dan tentram. Jadi karena memang mungkin berbeda pendapat, kemudian juga mungkin agak marah gitu. Dalam arti marah dalam normal, bukan marah yang emosional seperti itu. Kayaknya sesuatu yang memang akan terjadi di suatu pernikahan, karena memang yaitu ada dua orang yang menikah seperti itu. Jadi itu pasti keniscayaan yang pasti ada seperti. Cuma dengan ilmu yang tadi saya sampaikan tadi, harus ada ilmu yang kita miliki sehingga bisa mungkin menghindari ataupun kalaupun terjadi sesuatu yang benar-benar terjadi, kita bisa menyelesaikan dengan baik, tentu dengan agama seperti itu. Jadi mungkin itu dari hikmah dari pernikahan seperti itu. Mungkin kemudian juga ini juga sebenarnya topik yang kadang-kadang juga harus diperhatikan. Jadi mungkin kalau sudah menikah, mungkin menikahnya itu mungkin mungkin 1 tahun, 2 tahun ataupun lebih, mungkin 5 tahun begitu. Otomatis kan ada beberapa hal yang terpengaruh dari kesibukan atau gitu kan, berarti otomatis rasa cinta, kasih sayang itu mungkin juga akan lama-lama, apalagi ada anak, kadang-kadang itu kan lebih menyayangi anaknya daripada istrinya, ataupun mungkin istrinya lebih menyayangi anaknya daripada suaminya seperti itu. Otomatis kan harus ada yang namanya menjaga keharmonisan. Nah, secara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu mungkin kalau secara agama itu bagaimana? Jadi kalau
orang yang sudah paham, orang yang sudah paham itu insya Allah dalam satu keluarga itu akan disayangi semuanya. Jadi tidak ada kata lebih menyayangi anaknya atau lebih menyayangi istrinya, itu kan tidak, insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi semuanya harus disayangi semuanya, karena itu adalah merupakan satu tanggung jawab yang harus dipikul berdua oleh suami istri. Jadi makanya dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu Allah memberikan redaksi kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan istri dan keturunan yang menyenangkan hati, menyejukkan hati, dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa. Nah, di sini kalau orang-orang yang berdoa tentu saja dia kan orang-orang yang paham, orang-orang yang paham dengan agama, kan gitu ya. Tidak mungkin orang yang celeleng kan gitu ya. Jadi di sini orang-orang yang senantiasa Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati kami, yang menyejukkan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang senantiasa taat kepada Allah, kan gitu. Kembali ke pertanyaannya Mas Priwa tadi, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi dari pertanyaan yang sebelumnya masih banyak hikmah, dari begitu banyak hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita sudah menikah. Kecuali mendapatkan keturunan tadi, juga bisa menyempurnakan din, separuh dari agama kita. Insya Allah mungkin bisa kita bahas selain itu ya, untuk hikmah-hikmah pernikahan itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga keharmonisan rumah tangga? Tentu saja setiap keluarga itu mempunyai cara masing-masing. Satu keluarga akan berbeda dengan keluarga yang lain. Nah, ini menurut pendapat saya ada beberapa cara. Beberapa cara. Yang pertama adalah suami istri itu harus mempunyai pemahaman tentang hak dan mempunyai pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya. Ya, artinya seorang suami itu harus memahami apa yang menjadi kewajiban suaminya, apa menjadi sebagai mempunyai kewajiban, apa yang menjadi kewajiban sebagai suami. Sementara seorang istri juga harus memahami apa yang menjadi kewajiban seorang istri, di mana kewajiban seorang suami itu adalah menjadi haknya istri, dan kewajiban istri menjadi haknya suami. Kalau masing-masing sudah mempunyai penguatan tentang hak dan kewajiban, insyaallah akan senantiasa romantis. Yang kedua, pasangan tersebut harus mempunyai rasa saling percaya, rasa percaya, terbuka, tentu saja dalam batas-batas tertentu ya. Artinya kalau memang seorang istri tidak perlu tahu urusan suami, ya istri itu jangan mencari-cari tahu. Berarti gitu. memang jangan mengintip-intip kan gitu ya. Yang saling percaya itu bukan berarti kita mengetahui semua yang gitu. Tapi memang kalau beberapa hal yang secara sensitif mungkin laki-laki itu ya itu jangan dibahas seperti itu, ya jangan diulik. Iya. Bukan berarti kalau saling percaya itu semuanya dibahas. Enggak. Jadi kalau memang itu harus dirasakan dari istri, ya jangan katakan kepada istri, gitu. Dan istri pun kalau sudah itu stop, ya sudah, jangan mencari tahu tentang hal itu, gitu.
Berarti memang tapi memang pada dasarnya segala hal yang kita lakukan itu memang harusnya istri ataupun suami itu juga harus tahu kan. Cuma itu beberapa hal yang sekiranya sensitif dan lain mungkin tidak boleh dibahas atau apa ya jangan dibahas. Intinya ada pengeriman seperti itu. Walaupun saling percaya dasarnya seperti itu. Ya intinya kan gini, setiap kita kan dalam beraktivitas itu kan mesti ada suatu hal-hal yang perlu kita rahasiakan. Misalkan dalam kita di pekerjaan kita atau mungkin di aktivitas kemajelisan kita, itu kan mungkin ada satu hal yang harus kita rahasiakan, ya harus kita rahasiakan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita saling membantu, saling meringankan beban pekerjaan yang ada dalam satu rumah tangga itu. Kan sebetulnya dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu pernah membantu pekerjaan istrinya. Sampai beliau mendengarkan adzan kemudian beliau pergi ke masjid kan gitu ya. Yang keempat, mungkin kita memanggil dengan panggilan kesukaan masing-masing kan gitu. Seperti halnya dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah memanggil istrinya itu dengan panggilan Humairah kan gitu. Nah itu kan ya sebetulnya contoh aja Rasul aja mencontohkan kan gitu ya. Kita tinggal mengikutkan gitu lah. Kita bagaimana memanggil dengan panggilan yang disebutkan oleh pasangan kita, itu kan insya Allah akan menambah keharmonisan. Terus yang kelima itu usahakan ada momen-momen kebersamaan dalam rumah tangga itu. Mungkin entah sepekan sekali atau mungkin setiap pagi makan bersama atau mungkin pada sore harinya kita makan bersama, di situ saling bercerita ketika ada masalah, saling mengungkapkan perasaan dan sebagainya. Itu hanya trik-trik saja sih Mas. Jadi nanti setiap keluarga akan berbeda ya menunya tipsnya untuk bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga dalam keluarganya. Saya tuh yang tadi tertarik dengan yang saya sampaikan tentang mungkin akan efeknya ke menjaga rumah tangga. Tapi memang yang perlu kita tahu tentang pemahaman keilmuan tentang menikah. Jadi kan otomatis beberapa hal yang contohnya tadi memahami hak dan kewajiban suami istri, kemudian juga saling percaya, ada saling membantu, dan sampai yang tadi terakhir adalah menciptakan suasana harmonis ataupun ada waktu untuk bersama sebenarnya. Itu kan tidak mungkin sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dan berarti memang mungkin sebelum kita membahas tentang bagaimana menjaga harmonis, kita juga sebagai orang yang mungkin mau menikah, berarti harus tahu ilmunya, termasuk ilmu tentang menjaga keharmonisan. Jadi kan lebih enaknya harus tahu, walaupun nanti pengaplikasiannya mungkin setiap keluarga mempunyai cara untuk menjaga keharmonisan beda-beda. Kemudian mungkin ini yang terakhir, tambahan juga untuk mungkin juga pemirsa juga menjadi hal yang mungkin bisa ditanyakan. Kebetulan Ustaz ini adalah mungkin tangan kanan dari Ustaz Imut. Ustaz Imut itu adalah ketua perwakilan Jogja dan biasanya tentang mengatur mengurusi tim serasi tim serasi, jadi mengurus tentang pernikahan yang ada, mungkin ada perjodohan yang ada untuk warga seperti itu. Mungkin ini tambahan jadi di luar mungkin yang pernah kita bicarakan. Jadi mungkin gini Zat, ini kan beberapa orang yang di majelis Zat itu kan mungkin saya tuh pengen menikah Zat. Kemudian juga sebenarnya secara kemajelisan di MTA sendiri Zat, itu alurnya untuk perjodohan itu pribadi. Jadi mungkin yang juga ini gini yang saya butuhkan berarti gitu kan. Untuk alurnya itu pribadi. Jadi sebenarnya kan kalau secara kemajelisan itu dari mana sampai seperti apa Ustaz? Seperti itu. Alurnya. Iya. Jadi alurnya kalau di majelis kita itu kan ketika seorang pemuda atau ikhwan atau akhwat yang sudah siap gitu ya, sudah siap nikah, nanti bisa menghubungi tim serasi. Tim serasi. Dari cabang masing-masing, atau bisa menghubungi pimpinan cabang di cabangnya masing-masing. Matur seberapa saya sudah siap untuk menikah. Artinya nanti di situ kalau sudah ada kesiapan, kemudian nanti buat biodata
di mana isinya adalah memberikan informasi tentang pribadinya, nggih. Baik itu fisiknya, tingginya berapa, namanya siapa, orang tuanya siapa, dari cabang mana gitu, atau alamatnya di mana, kemudian pendidikannya apa, kemudian kriteria yang diinginkan dari pasangannya itu seperti apa. Nah nanti kalau sudah dibikin biodata tersebut ya diserahkan ke pimpinan cabang atau tim serasi dari cabang tersebut. Nah nanti dari tim maupun pimpinan cabang akan mencarikan yang sesuai dengan kriteria atau yang sekufu dengan yang diinginkan. Nah, kemudian ini juga pertanyaan, mungkin kalau saya sudah mengincar sudah ada Ustaz, saya itu sebenarnya sudah mau mengincar seseorang, itu bagaimana? Dan kan kalau tadi kan yang alur tadi kan memang benar-benar kita menyerahkan biodata ini kemudian untuk dicarikan. Tapi kalau kita sudah mengincar itu bagaimana? Secara alurnya, yang artinya mengincar itu bukan berarti kita sudah ada tujuan, yang itu berarti itu bagaimana? Jadi kalau sudah ada kecenderungan kepada seseorang gitu ya, sudah saya pinginnya dengan si fulana gitu ya. Nah itu nanti tinggal menyampaikan saja biodata yang biodata pribadi panjenengan kepada tim atau pimpinan cabang, kemudian nanti matur saja dengan tim serasi atau pimpinan cabang, saya kok cenderung kepada si fulana ini. Ya nanti insya Allah dari pimpinan cabang atau dari tim serasi akan menghubungi apa yang menjadi target panjenengan tadi. Ya nanti akan diberikan informasi tentang apa yang dikehendaki itu. Dia sudah siap atau belum, atau siapnya kapan, nah itu nanti akan diinformasikan. Berarti memang yang pertama itu ada 2 jalur, Ustaz. Kalau saya simpulkan, Ustaz, jalur yang pertama adalah memang kita menyerahkan untuk dicarikan seperti itu. Yang kedua adalah memang kita mempunyai kecenderungan untuk ke seseorang seperti itu. Tentu dengan dua cara ini masih dalam lingkup keislaman, syariah seperti itu. Jadi bukan berarti kita langsung nembung seperti itu, tapi memang kita punya pimpinan cabang, pimpinan perwakilan ataupun tim serasi. Jadi yang itu membantu kita untuk intinya kelon ke target ataupun seseorang sudah akan menjadi calon kita seperti itu. Jadi bukan berarti kita sendiri seperti itu. Kemudian juga ini mungkin terakhir. Jadi tadi sudah secara alur sampai ke kemudian untuk pernikahan. Jadi kan tadi kan kita menyerahkan biodata, kemudian juga setelah itu proses selanjutnya itu bagaimana? Proses selanjutnya atau mungkin ta'arufnya itu bagaimana? Ya, secara keislaman ataupun mungkin secara di MTA seperti itu. Jadi kalau yang di majelis kita, Mas Priyo, jadi kalau misalkan nanti biodata sudah terkumpul, kemudian ada biodata yang seperti kriteria yang masing-masing dikehendaki gitu, hampir sama atau sekufu gitulah, dan nanti akan diinformasikan ke masing-masing. Artinya ketika si fulan ini dapat mendapatkan biodata si fulanah ini lanjut kan gitu ya. Terus nanti biodata yang dari si fulan ini akan kita masukkan ke kita berikan kepada si fulanah. Jadi ketika ini semuanya sudah setuju, akan kita ta'arufkan. Ta'aruf itu berarti bertemu saja. Kita akan ta'arufkan di mana nanti akan melibatkan masing-masing cabang, akan ada didampingi oleh salah seorang dari tim serasi atau pimpinan cabang. Nah di situ dalam ta'aruf itu mungkin bisa ditanyakan hal-hal yang tidak ada di dalam biodata yang sudah diserahkan tadi. Nah setelah ta'arufkan, kemudian sudah mempunyai jawaban yang memuaskan, katakanlah gitu ya, itu nanti bisa lanjut ke pernikahan. Apabila tadi kok dari ta'aruf itu ada sesuatu yang mungkin tidak seret gitu ya, artinya ya boleh mundur. Berarti memang bahasanya mungkin
walaupun secara kufu ya, secara biodata itu mungkin serasi ataupun cocok lah. Kemudian ketika ditaarufkan tidak cocok, itu ada kemungkinan untuk boleh. Jadi jadi salah satu pihak boleh kalau memang dari ta'aruf itu ada sesuatu yang membuat tidak cocok, boleh mundur. Mungkin ini juga jadi informasi untuk yang pemirsa yang melihat channel ini. Jadi seperti itu tadi ya, mungkin alur yang ada di majelis seperti itu. Tetapi memang sangat jarang sekali ya itu terjadi. Jadi ketika sudah sekufu ini baik data kemudian dita'arufkan tuh ya memang hampir 80% atau 90%. Nah, itu sih. Tapi memang ada kemungkinan, ada kemungkinan walaupun ketika cocok secara budaya itu ada kemungkinan untuk ketika kita taruhkan itu tidak cocok ataupun ada salah satu yang karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Boleh dan itu diperbolehkan untuk Makanya dalam ta'aruf itu tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan ketika ditanya gitu ya, itu harus dijawab dengan penuh kejujuran kan gitu ya. Jadi mungkin itu satu yang ya untuk pertemuan kali ini. Jadi insya Allah untuk bahasan menikah sebenarnya kan ada luas, ada banyak dan sangat mungkin kompleks. Tapi mungkin ada beberapa tadi yang mungkin sudah dijelaskan Ustaz Hasan tentang umur berapa yang ataupun bahasanya kapan orang itu siap untuk menikah seperti itu tadi. Kemudian juga tadi tentang menjaga keharmonisan, jadi menjaga harmoni rumah tangga itu seperti apa. Kemudian yang terakhir tadi ditutup dengan tentang penjelasan bagaimana alur. Mungkin ada yang mau menikah seperti itu dan bingung seperti apa alurnya di MTA. Tadi sudah dijelaskan tentang alur untuk menikah seperti itu. Jadi yang mungkin yang sudah siap, pemuda-muda seperti itu yang sudah siap, monggo bisa menyegerakan untuk menikah. Jadi mungkin itu saya terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah mungkin yang juga berguna sekali untuk pemirsa yang mungkin juga menginginkan untuk menikah seperti itu. Kemudian kami ingatkan lagi bahwa memang kami ada 4 tema. Jadi ada podcast ini ada 4 tema. Yang pertama adalah pembelian kendaraan, sudah ada di YouTube kami. Kemudian yang kedua adalah tentang pembelian rumah juga sudah, dan yang ketiganya adalah menikah. Insya Allah pertemuan selanjutnya kami akan membahas tentang parenting atau tentang ketika kita sudah mempunyai anak seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai host menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.